Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada saya di sini, Melanie Icip. Nah, oh iya, saya akan nanyakan dulu, apa kabar? Mudah-mudahan kalian baik-baik aja ya. Di dalam lagi berpuasa kayak gini, kalian tetap semangat meskipun dalam keadaan pandemik seperti ini, oke? Kita harus semangat. Oh iya, di video kali ini Melanie Icip tidak akan mereaction tentang makanan ataupun tentang jalan-jalan, tentang vlog lainnya, tidak akan. Tapi Melanie Icip akan mereaction tentang otomotif. Nah, kenapa saya memilih otomotif? Karena di zaman sekarang ini otomotif itu sedang booming-boomingnya, dan pada orang-orang tuh apa sih? Meskipun dalam keadaan ini, tapi tetap ya otomotif. Maksudnya membeli otomotif itu baik motor ataupun mobil karena memang sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, berikut ini saya akan mereaction tentang 5 mobil terlaris buatan Indonesia dari channel Price Book Otomotif. Oke, kalian bisa langsung klik aja ke channelnya karena di situ banyak informasi-informasi juga tentang otomotif terbaru ataupun tentang harganya juga. Oke, jangan lama-lama. Kita langsung aja ke videonya. Tapi jangan lupa untuk tetap like, comment, share dan juga subscribe-nya. Dan juga kalau misalkan kalian suka, silahkan untuk share-nya. Oke? Kita lanjut cekidot. Ini dia videonya. Ini dia videonya. Guys, ini dia balik lagi nih. Guys, kalian tahu nggak sih penjualan mobil di tahun 2019 kemarin mengalami peningkatan yang cukup signifikan loh. Kenaikan penjualan itu nggak hanya ada di dalam negeri, namun juga untuk pasar ekspor. Iya, ekspor. Ternyata nggak cuma motor aja. Indonesia juga sudah dijadikan sebagai negara perakit dan pengekspor mobil untuk kawasan Asia, Afrika, hingga Amerika. Menurut data yang dia baca dari riset Gabungan Industri Kendaraan Bermotor alias Gaikindo, data penjualan mobil ekspor di 2019 meningkat sebesar 25% dibanding tahun 2018. Tercatat di 2019 ada 332.023 unit mobil yang diekspor ke berbagai negara. Wih, cukup banyak ya. Sebenarnya di 2020 ini, Gaikindo menargetkan penjualan ekspor harus terus mengalami peningkatan. Supaya target di tahun 2025 nanti, Indonesia bisa mengekspor 1 juta kendaraan ke seluruh negara di dunia. Tapi di masa pandemi gini, kayaknya impian itu harus dikesampingkan dulu ya. Iya, di video kali ini nih, dia mau kasih tahu 5 mobil populer made in Indonesia yang paling banyak diekspor ke seluruh dunia. Penasaran gak mobilnya apa aja? Simak terus video ini sampai habis ya. Pertama, yang mengisi kuota ekspor terbanyak dari pabrikan Honda ternyata ada dari mobil LCGC nih, yaitu Honda Brio. Ternyata emblem Garuda gak sia-sia menempel di Brio yang lama. Karena sebagai mobil LCGC, Honda Brio masih konsisten diekspor ke berbagai negara. Membanggakan Indonesia ya. Kalau dari data sih, total penjualannya bisa menyumbang sekitar 6.847 unit dalam keadaan utuh, alias berstatus CBU. Terus nih, ternyata mobil buatan Indonesia ini paling banyak dipakai di negara ASEAN juga loh, seperti Filipina dan Vietnam. Terus, di luar sana, Honda Brio diekspor dengan nama yang sama, yaitu Brio. Namun, dengan konfigurasi setir kiri, atau disesuaikan dengan regulasi jalanan pemerintahan negara yang memesan. Targetnya sih, di tahun ini, penjualan dan ekspor Brio bertambah, dan mencoba membuka peluang tidak hanya kedua negara tersebut. Ya, semoga aja ya. Nah, untuk kalian yang ingin memakai mobil yang dipakai juga sama masyarakat Vietnam atau Filipina, Honda Brio ini yang termurah masih di tipe Satya atau yang masuk skema LCGC. Tapi harga lengkapnya ini dia tampilkan di sini ya. Harganya masih standar lah ya, sekitar 150-an. Kedua, mobil yang juga laris manis Tanjung Kimpo, penjualannya di kancah internasional, merupakan sebuah mobil berjenis LMPV dari pabrikan Suzuki, yaitu R3. Sebagai negara yang banyak menciptakan mobil berjenis LMPV, ternyata mobil yang identik dengan mobil keluarga ini juga disenangi oleh beberapa negara tetangga loh. Gak cuma negara tetangga deng. Bahkan mobil ini eksis di beberapa negara Timur Tengah, Asia Pasifik, Afrika, bahkan negara Amerika Latin. Wih, ternyata Suzuki R3 ini sudah melalang buana kemanapun ya. Dilihat datanya sih, penjualan ekspor Suzuki New R3 ini berhasil mencatatkan angka 18.263 unit dari periode Januari hingga Agustus 2019. Capaian itu naik 104% dibanding tahun sebelumnya. Wih, hebat ya. Terus nih, dari data yang dia dapat, Suzuki R3 ternyata berhasil mengungguli Suzuki Carry yang juga menjadi langganan ekspor ke seluruh dunia. Dengan banyaknya permintaan pasar mancanegara, bisa dipastikan mobil buatan Cikarang ini ternyata cukup oke ya. Untuk
kalian yang pabriknya tertarik dulu memiliki mobil Nissan, LMPV kayak gitu, andalan kakak Suzuki ya. ini, ini dia kasih tahu ya harga lengkapnya. Nih harganya sekitar 200 jutaan. Ketiga, ada mobil yang membuka pasar ekspor Toyota ke beberapa negara di Timur Tengah, Nah, yaitu Fortuner, Toyota wih, Fortuner. penampilan Nah, Toyota karena Fortuner Fortuner adalah itu, mobil yang diproduksi Toyota elegan di banget berbagai ya. negara alias produksi global, Nih. salah satu saingan kita dalam pembuatan Fortuner ini Wih. adalah Thailand. Enak Walaupun banget kalau Thailand misalnya udah kita duluan mengekspor mobil naik ini ke gunung berbagai negara, pakai tapi Fortuner, wih. hebatnya dengan jaminan produk, Toyota Indonesia berhasil mengambil hati berbagai negara dan membuat ekspor Fortuner masih kuat hingga saat ini. Tercatat ada 63 negara yang memesan medium SUV dari Indonesia ini, seperti negara di kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, Oseania, Afrika, hingga Amerika Harganya Latin. juga pasti Hebat ya. ya. Nah, kalau ngomongin data, sepanjang 2019 kemarin, Fortuner Made in Indonesia berhasil terjual gila. hingga 47.487 47.487 unit ke seluruh unit negara lebih. pemesan. Jadi, dengan produk Indonesia dijual ke berbagai negara, semakin menguatkan citra industri Indonesia. otomotif Indonesia di Ini kancah made in Indonesia internasional. loh ya. Nah, untuk kalian yang tertarik membeli Toyota Fortuner buatan Cikarang ini, Tetap harga pabriknya lengkapnya ada di dikasih Cikarang. lihat di sini ya. Wow, harganya tuh kan harganya 400-500 ke atas. Keempat, gak mau kalah sama Fortuner. Dari kelas LSUV Toyota Nah, kalau juga ini jadi raja ada, ekspor nih, nah, yaitu Toyota Toyota Rush. Rush. Mungkin Kenapa Toyota dia bisa Rush seperti harganya itu? Karena di sejak bawah kemunculan Fortuner all ya, new mungkin Toyota kita Rush lihat ini, aja. data penjualan ekspor mobil Toyota tidak lagi didominasi Avanza, melainkan Toyota Rush. Wih, hebat ya Toyota Rush ini. Menurut Nidia sih, kenapa Toyota Rush ini jadi pesanan di banyak negara? Karena walau mengadopsi gaya SUV, Toyota Rush ini ada sentuhan kepraktisan dan akomodasi yang luas ala mobil MPV. Dari data yang Nidia dapat, Toyota Rush berhasil melanglang buana hingga ke Gila. 63 negara yang tersebar di benua Asia, Afrika, Timur Tengah, hingga Amerika Latin. Lalu nih, Interior yang mengejutkan ekspeknya lagi, banget. data penjualan ekspor Toyota Rush sepanjang 2019 ini tercatat di angka 53.300 melebihi dari Fortuner. Wih, 2 kali lipat dari artinya tadi tuh. Nah, udah tahu kan Toyota Rush ini dipakai di mana-mana? Kalian tertarik nggak? Tertarik banget, tapi tuh punya Kalau ini kalian loh. tertarik, Nidia pantau harga resmi yang tipe termurahnya sih ada di angka 250 jutaan. Tapi kalau mau tahu harga lengkapnya, kalian cek di sini nih ya. Oh, berarti ini masih di bawah ini ya. Berarti Fortuner memang tetap ya. Kelima yang mencatatkan termahal, penjualan masih yang ekspor termahal. terbanyak sepanjang 2019 ternyata masih dalam kategori mobil LMPV, yaitu Nah, Mitsubishi Mitsubishi Xpander. Xpander nih. Mitsubishi Xpander ini sebenarnya diriset khusus untuk pasar Indonesia, tapi ternyata laris manis dan dipesan juga oleh banyak negara lain di dunia. Keren banget kan penampilannya Mitsubishi Dan Xpander. peluncurannya, Xpander ini melejit penjualannya. Dan hingga akhir Ini mobil 2019, biasa Xpander nih, kalau tercatat yang sebagai bawa mobil yang keluarga menjadi pakai mobil juara ini, untuk wih. urusan ekspor dari Terus kita Indonesia. jalan Xpander touring bukan gitu di ya. Indonesia loh, tapi juga dirakit di Vietnam. Berarti mobil ini tuh menjadi LMPV Indonesia yang diproduksi global ya. Atau singkatnya sih, Mitsubishi Indonesia memberikan resep rahasia ke negara Vietnam untuk memproduksi Xpander sendiri. Hebat ya. Nah, dari data yang didapat, total penjualan ekspor Xpander hingga akhir tahun 2019 tercatat di angka 64.000 paling tinggi nih Xpander. tersebar ke 12 negara. Dan untuk saat ini, Mitsubishi juga sudah mengekspor varian baru dari Xpander, yaitu Xpander Plus. Nah, untuk kalian yang tertarik membeli Mitsubishi Xpander asli buatan Indonesia ini, Nidia cek sih harga termurahnya ada di 200 lumayan jutaan juga ya. aja. Tapi kalau mau tahu harga lengkapnya, Nidia kasih lihat di sini ya. Oh, Mitsubishi Xpander harganya sama kayak tadi Toyota Rush ya. Berarti yang paling mahal berarti Nah, tetap itu ya dia tadi 5 Fortuner. mobil populer made in Indonesia Xpander yang paling wow mencatatkan penjualan penjualannya. ekspor terbanyak untuk saat ini. Hebat ya para pabrikan mobil di Bangga Indonesia dong kita ini. jadi orang Semoga Indonesia kedepannya yang bisa industri menghasilkan otomotif mobil, udah gitu Indonesia mobilnya bisa semakin bisa tembus dikenal ke sebagai seluruh pembuat dunia. mobil Laris berkualitas lagi. dengan harga yang terjangkau. Jadi makin banyak mobil yang diekspor. Gak usah dijual di dalam negeri, biar gak makin sulit. Iyalah, kalau kita jual di sini terus Bercanda. Kalau kalian Bisa-bisa di pabrikan sumpah mana nih? dia Coba makin sampaikan di macet. kolom komentar ya. Terus abis komen, jangan lupa dong untuk klik like, share, dan subscribe channel ada nggak sih di sini Otomotif. mobil impian kalian? Ya pamit Ya ya, berbeda coba. aja dulu. Oke teman-teman, itu dia 5 mobil terlaris buatan Indonesia yang sudah mendunia tentunya ya. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan video reaction saya, silahkan untuk share, like, komen, dan juga subscribe-nya. Dan jangan lupa juga tetap saksikan terus video Melanie Icip selanjutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.